Perkenalkan, nama saya Afiona Putri Irbila Ahmad, nomor absen 6. Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Satu, perlindungan hukum yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berguna untuk melindungi masyarakat. Penegakan hukum yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum, hukum berguna untuk menegakkan atau memastikan fungsinya norma-norma hukum secara nyata. Dua, menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dua, tegaknya keadilan bermakna tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Tiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat bermakna kehidupan yang diwarnai dengan suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Menjelaskan peran kepolisian, hakim, jaksa, advokat, KPK. Peran kepolisian: A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dan dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperkasa untuk tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan kepentingan penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mencegah untuk menangkal orang yang tidak disangka melakukan tindakan pidana. Atau memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil. I. Mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang bertanggung jawab. Peran Kejaksaan Republik Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bidang. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dan kekuasaan khusus dapat bertindak di luar pengadilan. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengalaman kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan atau penggeledahan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hakim yang bermakna konstitusi disebut Hakim Konstitusi. Peradilan secara umum yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Peran advokat dalam menegakkan hukum. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara dan sebagainya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Nomor 4. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk partisipasi seperti perlindungan masyarakat dengan melaksanakan siskambling dan patroli keamanan lingkungan, ikut serta menegakkan hukum dengan cara mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Nomor 5. Mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Pelanggaran hukum adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang ia lakukan di lingkungan masyarakat dari peraturan atau hukum yang telah dibentuk oleh baik
hukum tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya tindakan seperti melakukan pembunuhan, korupsi uang masyarakat, menghina dan melecehkan orang lain, melakukan aksi judi dan pencurian di lingkungan warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.